Selamat datang di video pembelajaran matematika. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana ya caranya menggambar grafik fungsi. Nah, sebelumnya perhatikan grafik berikut. Nah, termasuk grafik apakah ini? Baiklah, sekarang kita akan mengulas apa saja ya unsur-unsur yang ada dalam sebuah fungsi. Yang pertama ada kodomain atau daerah kawan. Kemudian yang kedua ada domain atau daerah asal. Dan yang ketiga ada daerah hasil atau sering kita sebut sebagai range. Fungsi merupakan korespondensi yang menghubungkan setiap objek dalam satu himpunan dengan sebuah nilai tunggal fx dari suatu himpunan kedua. Berikut ini merupakan contoh dari suatu fungsi. Saya memiliki himpunan A. Di sini himpunan A kemudian dihubungkan dengan himpunan B. Himpunan A sendiri mewakili daerah asal dan himpunan B mewakili daerah kawan dan daerah hasil, di mana daerah hasil merupakan nilai tunggal dari fx. Di sini fx-nya. Nah, bagaimana cara kita menentukan suatu daerah hasil dari fungsi? Misalkan saya memiliki fungsi fx sama dengan x kuadrat yang didefinisikan pada daerah asal bilangan bulat z dan daerah kawan bilangan bulat z. Di sini, misalkan saya ambil contoh x sama dengan negatif 1, maka nilai suatu fungsinya yaitu f-1 sama dengan min 1 kuadrat sama dengan 1. Nah, jadi meskipun nilai yang saya ambil bilangan bulat negatif, hasilnya akan positif. Begitu pula dengan bilangan bulat positif akan menjadi positif. Dan 0, ketika saya ambil nilai x sama dengan 0, hasilnya pun tetap 0. Jadi hasil dari daerah hasilnya adalah 0 digabung dengan z positif. Setelah kita mengetahui unsur-unsur pada fungsi tersebut, bagaimana caranya kita mengidentifikasi pada sebuah grafik koordinat? Oke, sekarang perhatikan di sini ada sumbu X yang mewakili daerah domain, kemudian ada sumbu Y yang mewakili daerah kodomain, dan yang terakhir ada nilai fungsinya yaitu grafik lengkung ini yang mewakili range. Jadi range-nya terletak pada sumbu nilai titik pada sumbu Y dari hasil nilai fungsi fx. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang cara menggambar grafik. Yang pertama, apa yang harus kita lakukan? Pertama, tentukan domain dan kodomain sebuah fungsi tersebut. Kemudian, yang kedua adalah bagaimana cara menentukan titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y. Selanjutnya kita akan menentukan titik potong sumbu Y dan titik potong dengan sumbu X. Nah, misalkan saya punya fungsi fx sama dengan x pangkat 2 dikurangi 3x plus 2. Nah, ketika kita mencari titik potong dengan sumbu Y, maka nilai x sama dengan 0. Jadi kita peroleh f0 sama dengan 0 kuadrat min 3 kali 0 plus 2. Sehingga saya peroleh nilai f0 nya sama dengan 2, atau titik koordinatnya bisa kita tulis 0,2. Selanjutnya yang kedua, titik potong dengan sumbu x di mana y nya sama dengan 0. Artinya ini nilai fx nya sama dengan 0. Jadi kita peroleh x kuadrat min 3x plus 2. Di sini fx nya saya ganti 0 ya. Nah, dari sini untuk menentukan nilai x, maka kita gunakan pemfaktoran. Oke, kita tentukan dengan pemfaktoran ya. Faktor dari 2 kemungkinan adalah 2 dan 1, kemudian dijumlahkan sama dengan negatif 3, maka kita pilih negatif 2 dan negatif 1. Sehingga kita peroleh faktornya adalah 2, x sama dengan 2 atau x sama dengan 1. Sehingga kita peroleh titik koordinatnya 2,0 dan 1,0. Langkah yang ketiga yaitu
selanjutnya kita akan menentukan titik puncak, yaitu saya simbolkan dengan X, Y, di mana X bisa kita tentukan dari negatif B per 2A, kemudian Y-nya bisa kita tentukan dari B per 4A. Nah, sesuai dengan persamaan kuadrat sebelumnya, yaitu A itu merupakan koefisien dari X pangkat 2, B merupakan koefisien dari X, dan C merupakan konstanta. Sehingga dari sini kita peroleh negatif 3 per 2 dikali 1, sehingga kita peroleh 3 per 2. Kemudian D sendiri yaitu min B kuadrat min 4AC. Jadi B nya adalah negatif 3 pangkat 2 dikurangi 4 dikali A nya 1, kemudian C nya 2. Jadi kita peroleh 9. Maaf ya, di sini ada dibagi 4 dikalikan A. Jadi kita peroleh 9 min 8 per 4. Kita peroleh 1/4. Jadi titik puncaknya kita peroleh 3 per 2,1 per 4. Langkah keempat atau langkah terakhir yaitu ambil sebarang titik. Setelah kita melakukan 3 tahap sebelumnya dan apabila masih belum bisa menggambarkan grafik fungsi tersebut, kita bisa gunakan cara yang keempat, yaitu ambil sebarang titik. Jadi di sini nanti kita akan ambil sebarang nilai X. Misalkan saya ambil sebarang X-nya sama dengan 5. Jadi kita substitusikan X-nya diganti dengan 5 ya. 5 kuadrat min 3 kali 5 ditambah 2. Nah, sehingga kita peroleh 25 dikurangi 15 ditambah 2. Di sini kita peroleh 10 tambah 2. Jadinya 12. Kemudian kita ambil satu titik lagi yang sebarang, saya ambil negatif, misalkan negatif 2. Kemudian negatif kita substitusikan di sini ya, nilai X-nya diganti negatif 2. Jadi kita peroleh seperti ini. Hasilnya 4 ditambah 6 ditambah 2, kita peroleh 12. Sehingga kita temukan titik koordinat 5,12 dan negatif 2,12. Tadi kita sudah mempraktekkan untuk menghitung atau mencari domain kodomain, kemudian titik potong sumbu Y, titik potong sumbu X, titik puncak, dan yang terakhir sebarang titik. Nah, kemudian dari titik-titik tersebut kita masukkan titik-titik koordinat tersebut ke dalam sebuah grafik koordinat yang sebelah kiri ini, gambar di sebelah kiri ini ya. Nah, dari situ kita peroleh grafik seperti ini. Nah, jadi di sini tadi ada perbaikan ya, titik puncaknya 3/2, negatif 1/4. Jadi bisa kita simpulkan range-nya mulai dari 3/2 sampai tak hingga ya, sampai tak hingga ke atas. Baiklah, coba kita ingat kembali bagaimana cara menggambar grafik fungsi. Yang pertama, menentukan domain dan kodomain. Selanjutnya, yang kedua, menentukan titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y. Kemudian, yang ketiga, menentukan titik puncak. Yang keempat, ambil sebarang titik. Selamat mencoba sahabat semua. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.